Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Obadja, sini. Ya Tuan. Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Siap Tuan. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Engkaukah ini tuanku Elia? Benar, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Karena dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini sejak dari kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada Isabel, membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok dan pengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah dan katakan kepada tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Lalu Elia bertemu dengan Ahab. Pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah yang mencelakakan Israel? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapatkan makan dari meja istana Isabel. Nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-memotongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah seekor lembu lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu,
dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Baiklah demikian. Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ya Bapa, jawablah kami. Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin Ia berpergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat padaku. maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang memuat 2 sukat benang. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah itu untuk kedua kalinya. Buatlah itu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Berkatalah Elia, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derai hujan sudah kedengaran. Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, Tidak ada apa-apa. Pergilah sekali lagi. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia kepadanya, Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.